Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kembali lagi kita duduk sejenak untuk mendengarkan tafsir dari surah Al-Fatihah, di mana kita sudah menjelaskan bahwa Al-Fatihah merupakan sirrul Quran, ai intisari dari Al-Quran Al-Karim, di mana seluruh makna dan penjelasan Al-Quran terangkum di surah Al-Fatihah. Dan inti dari surah Al-Fatihah terkandung pada lafadz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga Ibnul Qayyim membuat kitab yang berjudul Madarijus Salikin, ada 3 jilid besar gitu, membahas tentang apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ibadah yang paling agung, paling mulia, yaitu doa. Dalam ayat yang ke-6, Ihdina, Allah mengajarkan kepada kita doa yang paling terbaik pula, yaitu apa? Permohonan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdina as-siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus adalah jalan yang memudahkan kita untuk sampai pada tujuan. Kemudian setelah itu di ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala menafsirkan sendiri makna dari kata as-siratal mustaqim. Apa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ini loh, ada orang yang sudah menempuh jalan siratal mustaqim. Siapa mereka? Orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan. Bukankah kita cari di dunia ini adalah kenikmatan? Siapa mereka? Orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan ditafsirkan lagi oleh Allah sendiri di surah An-Nisa ayat 69. Yang bunyinya wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah orang-orang yang telah bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat dari kalangan nabi, siddiq, syuhada, dan orang-orang yang soleh. Maka mereka itu adalah sebaik-baik teman, kata Allah. Asuna ulaika rafiqa. Nah, orang-orang yang telah mendapatkan nikmat, orang-orang yang telah menempuh siratal mustaqim di dunia ini dan mereka sudah meninggal dunia, yaitu minan nabiin, dari kalangan nabi. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW, Pak, itu diangkat dengan apa? Dengan surah Al-Alaq. Diangkat menjadi nabi tak kala diturunkan kepadanya surah Al-Alaq. Di saat Rasulullah bersemedi di Gua Hira, menjauh dari apa? Dari orang-orang musyrik. Bersemedi di Gua Hira berhari-hari lamanya, membawa perbekalan. Kemudian turunlah Jibril alaihi salam menyuruh Rasulullah membaca Iqra. Kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ana biqori, saya itu enggak bisa membaca. Kenapa? Karena dia adalah nabi yang ummi, lam yaqra wa lam yaktub, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, disuruh membaca oleh Jibril, maka Rasulullah menjawab,
ana biqori, saya nggak bisa membaca. Dipeluk lagi Rasulullah ini oleh Jibril alaihi salam sampai keluar keringat. Kemudian dilepas lagi, disuruh lagi baca Iqra. Dia Dia nggak bisa. Ana biqori. Hingga Jibril membacakan kepadanya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini ayat yang menunjukkan Rasulullah diangkat menjadi nabi. Setelah itu berapa bulan ke depan, sekitar 6 bulan ke depan, baru turun lagi surah Al-Mudaththir untuk menunjukkan bahwa Rasulullah ini diangkat menjadi Rasul. Diangkat menjadi apa, Pak? Rasul. Jadi Nabi dulu baru apa? Baru Rasul. Apa bedanya? Kalau Nabi belum tentu Rasul. Paham, Pak? Tapi Rasul sudah pasti seorang Nabi. Perbedaan yang lain, kalau Nabi itu melanjutkan syariat Rasul sebelumnya. Dia tidak membawa syariat baru. Nah, kalau dia sudah diangkat menjadi Rasul, berarti apa? Dia membawa syariat baru, syir'atan wa minhaja. Nah, setelah itu tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad. La nabiyya ba'di. Tidak ada Nabi setelahku. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku dia menjadi seorang Nabi, diturunkan apa gitu kepadanya, maka ini adalah al-kadzab, bagian dari al-kadzabun, orang-orang yang berdusta. Karena memang Rasulullah sudah mengisyarahkan bahwa akan muncul 30 orang kadzabun, orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Kita harus tanamkan pada diri kita bahwa tidak ada nabi selain setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Siddiq. Siddiq di sini yang dimaksud adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena dia orang yang terdepan dalam mempercayai khobar yang disampaikan oleh Rasulullah. Tatkala Rasulullah menceritakan tentang perjalanannya Isra Mi'raj tadi malam, maka orang-orang musyrik sepakat mengingkari. Dengan akal mereka enggak mungkin, masa dari Mekah menuju Baitul Maqdis hanya dalam 1 malam. Ini enggak mungkin. Sementara mereka mengatakan bahwa kita saja naik onta gitu, itu sebulan perjalanan. Ini kok tiba-tiba semalam, terus naik lagi ke Sidratul Muntaha, terus pulang lagi. Pulang hanya 1 malam. Maka diingkari oleh Abu Jahal dan konco-konconya. Tapi orang yang terdepan mempercayai adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia dikenal dengan As-Siddiq, orang yang paling mempercayai, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian syahid atau syuhada, orang-orang yang mati syahid. Perhatikan, Pak, orang-orang yang mati syahid ini ada yang tertimpa bangunan, ada yang tertusuk pisau gitu, ada yang mati tenggelam di laut, kemudian ada yang mati terbawah bah, mati karena corona. Ini semua apa? Syahid. Tapi tidak seperti keutamaan orang yang mati syahid di medan perang. Ini beda keutamaannya. Tapi orang yang mati di medan perang itu, mereka adalah mujahid, orang-orang yang berjuang dan memenuhi syarat-syarat jihad. Kenapa demikian, Pak? Karena di sana banyak sekali kelompok yang mengatasnamakan jihad tapi tidak memenuhi syarat. Sehingga kadang kita dibohongi oleh mereka ini. Bom bunuh diri dibilang syahid. Bom bunuh diri dikatakan apa? Syahid, jihad dan yang lainnya. Padahal kalau mau berjihad, Pak, melawan orang-orang kafir itu harus memenuhi syarat.
ada 5 syarat yang harus terpenuhi. Syarat yang pertama, harus dibawa pemimpin. Tidak boleh menyerukan jihad tapi dibawa pimpinan DKM, ormas. Ini syarat yang pertama, Pak. Harus dikomandoi oleh pemimpin. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi." Sesungguhnya pemimpin itu adalah tameng yang kita berjihad di belakangnya. Harus dipimpin oleh imam. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, lahu wilayah. Orang yang mau berjihad haruslah punya kekuasaan daerah. Nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa enggak berjihad tak kala orang-orang musyrik melakukan penindasan selama beliau dan sahabatnya di Mekah? Kenapa kira-kira, Pak? Karena enggak ada wilayah kekuasaan. Dan Allah pun tidak memerintahkan mereka berjihad, padahal mereka sudah kuat imannya kan, tapi belum memiliki wilayah kekuasaan. Nah, tak kala mereka hijrah ke Madinah, barulah di tahun kedua Hijriah disyariatkan jihad. Pak, disyariatkan jihad karena sudah punya apa? Wilayah kekuasaan. Syarat yang ketiga, harus ada kekuatan iman dan silah persenjataan. Jadi iman ini harus dibenahi dulu. Betapa banyak orang yang mau jihad tapi masih melihara jimat, masih percaya kepada kekebalan dan yang lainnya. Ini percuma. Karena dia bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada kekebalannya yang itu dia hasilkan dari apa? Dari jin. Orang yang seperti ini percuma kalau jihad. Bukan mati syahid, tapi apa? Mati konyol. Kenapa? Karena imannya kurang. Tidak percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kekuatan persenjataan. Allah perintahkan kita di surah Al-Anfal ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kata Allah, persiapkanlah persenjataan kalian, kuda-kuda kalian untuk memerangi orang-orang kafir yang menggetarkan mereka, musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Kita tahu, Pak, nanti di akhir zaman tak kala Nabi Isa alaihi salam turun kemudian membunuh Dajjal, kemudian muncul lagi fitnah berikutnya yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Di mana Ya'juj Ma'juj ketika nanti mampu merobohkan tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain, akhirnya apa? Mereka keluar, berbondong-bondong keluar, setiap melewati sungai habis disedot sama mereka. Kalau singgah di warung Padang, masuk satu orang habis disikat sama mereka. Paham? Kira-kira Allah memerintahkan mereka untuk jihad nih? Isa dan pasukannya, Imam Mahdi dan yang lainnya melawan siapa? Melawan Ya'juj dan Ma'juj? Enggak ada istilah mereka, Pak, yuk kita selang-selangan aja sudah. Biar apa? Biar mati syahid aja. Enggak. Allah memerintahkan mereka untuk naik ke atas gunung bersembunyi. Coba lihat, bersembunyi karena enggak mampu melawan apa? Ya'juj dan Ma'juj. Meskipun mereka dari kalangan manusia tapi punya apa? Kemampuan yang luar biasa. Akhirnya apa? Mereka naik ke atas, sembunyi. Kemudian setelah itu berdoa kepada Allah agar Ya'juj dan Ma'juj ini dimusnahkan. Dimusnahkan oleh Allah. Setelah itu bangkainya berserakan di mana-mana, busuk. Mereka minta doa lagi Allah agar apa? Mengirimkan burung atau apa gitu untuk memakan jasad-jasad mereka ini. Coba lihat. Mereka apa? Tidak mampu dan tidak sanggup melawan. Akhirnya mereka lebih baik sembunyi, lebih baik lari daripada mati konyol. Jadi ketika ada di media sosial, Pak, ngajakin kita jihad, apakah ini panggilan jihad? Enggak, ini membuat keributan.
yang tidak memenuhi syarat apa? Syarat jihad. Di antaranya lagi orang yang mau diperangi, atau orang kafir yang mau diperangi itu Pak, haruslah kafir harbi. Kafir yang mengumumkan peperangan melawan kaum muslimin. Paham? Jadi orang-orang kafir yang sifatnya musta'man, mu'ahad, zimmi ini tidak wajib diperangin. Orang-orang kafir yang minta perlindungan, suaka, atau ada perjanjian kenegaraan, ditandanya dengan apa? Visa masuk gitu, ini adalah orang-orang kafir yang ada perjanjian damai dengan negara kaum muslimin. Jadi ini ya syarat-syarat kalau kita mau berjihad memerangi orang-orang kafir. Apakah sekarang ini terpenuhi Pak? Taruhlah kita mayoritas kaum muslimin di dunia ini, negara yang paling banyak kaum musliminnya. Apakah kita punya kekuatan iman, kekuatan persenjataan? Ya kan? Belum. Insya Allah nanti kalau iman kita sudah kuat, persenjataan kita kuat, insya Allah kita akan berjihad. Tapi ingat, tujuan jihad itu adalah litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah, mengangkat kezaliman. Bukan sebagaimana yang dilakukan oleh para penjajah itu, mengambil harta negara tersebut, ya, menguras harta kekayaannya, bukan itu. Tapi agar manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat tak kala Rasulullah dan para sahabat ingin berjihad, ingin melakukan peperangan, maka enggak langsung diperangin, Pak. Ditawarkan dulu Islam. Paham? Kalau mereka mau masuk Islam, alhamdulillah enggak ada peperangan. Kalau enggak mau lagi masuk Islam, mereka ditawarin jizyah, membayar jizyah satu kepala 1 dinar per tahun. Kalau enggak mau bayar jizyah, baru diperangin. Jadi ada ketentuan-ketentuannya. Bukan hanya bermodalkan semangat, tapi tanpa perhitungan, maka yang ada hanyalah mati konyol. Bukan mati syahid. Jadi ini syuhada. Syuhada dari kalangan para sahabat banyak sekali, tapi yang disebutkan oleh Rasulullah itu Umar dan Utsman. Tatkala Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman naik ke Gunung Uhud. Ini disebutkan oleh Anas bin Malik, naik ke atas Gunung Uhud, Pak. Kemudian Gunung Uhudnya itu bergoyang. Maka kata Rasulullah, "Utsbut Uhudan." Diamlah wahai Uhud. Fa inna alaika nabiyyun wasiddiqun wasyahidaini. Karena di atasmu saat ini ada nabi, ada Siddiq Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Yang mana Rasulullah mensifati bahwa Umar dan Utsman ini syahidaini, orang yang akan mati syahid. Kenapa? Karena Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Abu Lu'lu' yang pura-pura masuk ke dalam Islam, dia adalah orang Majusi, kemudian menusuk Umar di saat mengimami para sahabat sholat subuh. Paham? Ditusuk dari belakang dengan berbagai tusukan sehingga Umar sekarat. Demikian juga Utsman bin Affan, di saat dia mengaji, berpuasa, ditusuk oleh orang-orang Khawarij, di demo sama orang Khawarij, kemudian ditusuk dengan berbagai tusukan. Sehingga Sehingga Utsman sekarat sampai ingin minta minum saja dari sumur yang dia beli kemudian dia sedekahkan kepada kaum muslim, itu tidak diizinkan oleh orang-orang Khawarij ini. 6. Ini Pak, Nabi, Siddiq, Syuhada, Was-Solihin. Siapa orang-orang soleh ini? Adalah mereka yang mengikuti Nabi dan sahabat. Ini orang-orang yang soleh. Itu disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar
walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi orang-orang yang mengikuti Nabi dan para sahabat, mereka ini disebut dengan apa? Orang-orang yang soleh. Nah, mereka adalah generasi yang telah berlalu, generasi yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah mengikuti mereka. Kalau mau mengikuti jalan yang lurus, maka syaratnya hanya mengikuti Nabi dan para sahabat. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa umat Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Satu yang masuk surga, 70-nya apa? Masuk neraka, terancam neraka. Kemudian menjelaskan lagi bahwa Nasrani akan terpecah menjadi 72. 71-nya terancam neraka, satu masuk surga. Kemudian umat ini akan terpecah menjadi 73. Di dalam bahasa Arab, Pak, bilangan 70 itu yadullu alal kasrah, menunjukkan apa? Banyak. Akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 yang terancam neraka, satu yang akan masuk ke dalam surga. Kemudian Rasulullah menyebutkan siapa mereka? Hum al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Sehingga banyak muncul kelompok Islam jamaah, jamaah Islamiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah dan yang lainnya. Sementara Rasulullah menyebutkan jamaah itu adalah ma ana alaihil yauma wa ashabi. Aku dan para sahabatku berada di atasnya. Orang-orang yang mengikuti sahabatku, mengikuti aku dan sahabatku, maka mereka adalah al-jamaah wa in qallah, meskipun mereka sedikit. Kata Abdullah bin Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah apa yang mencocoki kebenaran meskipun engkau sendirian. Jadi ini Pak, sudah ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa siratal mustaqim yaitu siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada was-solihin. Kemudian setelah itu Allah melanjutkan lagi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang maghdub, orang-orang yang dibenci. Siapa mereka ini? Yahudi. Ahli tafsir mengatakan al-maghdub adalah Yahudi. Kenapa mereka dibenci, Pak? Karena mereka memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Orang Yahudi itu orang-orang yang cerdas. Mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Mereka berusaha menghapus apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Berusaha. Mereka mengetahui ciri-ciri Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka, Pak. Allah sebutkan hal itu di surah Al-Baqarah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu ciri-ciri Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui ciri anak-anak mereka. Tapi mereka enggak mau mengikuti karena bukan dari kalangan Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad dari kalangan Bani Arab, bukan Banu Mas'ud, tapi dari kalangan Bani Arab. Maka mereka enggak mau mengikuti. Ini orang Yahudi. Waladdallin, dan tidak pula orang yang sesat. Siapa mereka? Orang yang sesat tersebut adalah Nasrani, orang-orang Kristen. Mereka beribadah tanpa dasar ilmu. Akhirnya mereka sesat. Nah, orang-orang Islam adalah mereka yang pertengahan. Mereka punya ilmu lantas mengamalkannya. Karena ini adalah huda wa dinul haq. Allah sebutkan bahwa Rasulullah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah yang telah mengutus seorang rasul dengan membawa petunjuk, agama yang benar,
dan dinul haq. Petunjuk yang dibangun di atasnya amalan. Inilah orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Mereka punya ilmu tapi berusaha mengamalkan ilmu yang mereka dapatin. 6 ini tafsir surah Al-Fatihah. Kita sebutkan sekarang faedah dari surah Al-Fatihah ini. Yang pertama, surah Al-Fatihah itu Pak, ruknun min arkanis shalah. Ini yang sangat menakjubkan. Bahwa Al-Fatihah itu adalah rukun dari rukun-rukun salat. Yang mana tak kala seseorang salat enggak membaca Al-Fatihah, enggak sah salatnya, enggak diterima salatnya. Paham? Rasulullah bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Bagi siapa? Bagi imam dan makmum dan orang yang salat sendirian. Yang jadi permasalahan adalah tak kala makmumnya salat jahriyah. Paham Pak? Di mana si imam ini menjaharkan bacaan Al-Fatihahnya. Ini terjadi khilaf di antara para ulama. Apakah si makmum ini cukup mendengarkan saja atau juga membaca? Maka yang lebih kuat dalam hal ini si makmum hanya mendengarkan. Berdasarkan firman Allah, faidza quri'a alaihimul apabila dibacakan Al-Qur'an fastami'ulah, dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah. Nah, ini yang pertama, bahwa Al-Fatihah itu adalah rukun dari rukun-rukun salat. Yang kedua, Al-Fatihah itu Pak adalah syifa wa ruqyah. Dia adalah obat dan ruqyah, sekaligus ruqyah. Tak kala Rasulullah mengutus beberapa pasukan namanya Sariyah. Kemudian dia singgah di suatu kaum dia pasukan ini minta dilayanin, kaum ini enggak mau melayani. Akhirnya mereka menyingkir. Kemudian dikabarkan bahwa kepala suku kaum tersebut tersengat kelajengking. Diutuslah seseorang untuk menemui sahabat Rasulullah ini dan bertanya, apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah? Kata sahabat tersebut yang ada di rombongan itu berkata, iya kami bisa meruqyah, tapi dengan syarat ada imbalan, ada upahnya. Kami enggak mau hanya meruqyah sekedar gratis gitu, enggak mau. Harus ada upahnya. Oke, upahnya seekor kambing. Akhirnya diutuslah seorang membacakan. Nah, yang dia baca ini adalah surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, dengan bacaan Al-Fatihah ini kepala sukunya sembuh. Sembuh apa? Sembuh dari sakitnya. Akhirnya mereka dihadiahkan seekor kambing. Mereka enggak mau langsung makan karena ragu, ini benar atau enggak ini ya? Paham, hadiah ini halal atau enggak diterima ini? Akhirnya disampaikan dulu kepada Rasulullah tentang hal ini. Maka kata Rasulullah, enggak apa-apa karena memang Al-Fatihah itu adalah ruqyah, obat yang bisa dibacakan dan menyembuhkan biidznillah dengan izin Allah. Ibnul Qayyim menceritakan bahwa dulu waktu saya haji ke Mekah gitu, saya mengalami sakit di sana, berhari-hari sakit, dan tak satu pun yang saya temui dari kalangan tabib, dokter. Tidak ada obat juga untuk menyembuhkan penyakit saya. Akhirnya yang saya lakukan, saya ruqyah sakit saya ini dengan apa? Dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah sembuh. Dengan keyakinan yang kuat bahwa Al-Fatihah itu adalah obat yang bisa dipakai sebagai ruqyah. Paham Pak? Jika Bapak mungkin mengalami penyakit apa gitu, coba bacakan surah Al-Fatihah yang didorong dengan keyakinan yang kuat. Tapi kalau lemah-lemah gitu, kayaknya saya kurang ini. Kalau bukan obat yang paten, saya ini kurang ragu. Kemudian yang ketiga, bahwa Al-Fatihah ini afdolus surah fil Quran wa khairu surah, seutama-utama surah yang ada di dalam Al-Quran.
Surah yang paling terbaik, yang belum pernah diturunkan di Injil, di Taurat. Paham Pak? Surah yang paling agung ini. Rasulullah pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, yang bunyinya, wahai Ubay bin Ka'ab, apakah engkau mau aku bacakan, ajarkan kepadamu sesuatu surah yang tidak pernah diturunkan di Taurat maupun di Injil, tidak pernah juga diturunkan di Al-Quran sebelumnya? Maka kata Ubay bin Ka'ab, na'am ya Rasulullah, benar, iya Rasulullah, ajarkan kepadaku. Maka Rasulullah membacakan apa? Al-Fatihah. Kemudian faedah yang keempat, bahwa Al-Fatihah ini adalah miftahu kullil khairi was-sa'adati fid daraini. Bahwa Al-Fatihah merupakan kunci kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini apa? Kandungan atau faedah dari surah Al-Fatihah. Kemudian yang terakhir, bahwa Al-Fatihah ini sebagai dalil untuk membantah seluruh kelompok sesat. Kelompok-kelompok sesat, bantahannya ada di surah Al-Fatihah. Apa itu? Orang-orang yang menyimpang dari jalannya Nabi dan para sahabat, ada dalilnya di surah Al-Fatihah. Orang-orang yang menyimpang dari kalangan Yahudi dan Nasara disebutkan di surah Al-Fatihah. Jadi ini surah yang sangat agung, yang tiada henti-hentinya kita membacanya siang dan malam. Nah, kalau kita kurang memahaminya, maka kita kurang bisa meresapi kandungan surah Al-Fatihah. Nah, alhamdulillah kita ada 3 pertemuan membahas surah Al-Fatihah. Semoga bisa memberikan pencerahan sedikit kepada kita sebagai bekal kita untuk mentadaburi surah yang agung ini, yaitu surah Al-Fatihah. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya nanti kita masuk ke surah An-Naba yang ada di juz 30. Nah, silakan Pak, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Ya. Ya. Nah, kalau ada orang mati syahid, tertimpa bangunan atau naik pesawat, pesawatnya jatuh, sementara sebelumnya dia penjual narkoba, ya, minum khamar dan yang lainnya, maka syahidnya dia itu adalah kebaikan. Mati syahidnya dia adalah kebaikan, yang tentunya ini menjadi pertimbangan kelak di padang mahsyar. Ada perhitungan, paham? Tidak langsung dijamin surga sebagaimana orang yang mati syahid di medan perang, tapi ada kebaikan yang nanti menjadi pertimbangan, penimbang apa? Pemberat timbangan kebaikannya di padang mahsyar. Paham Pak? Jadi tidak serta-merta gitu langsung menghapus seluruh keburukannya, tapi ada penimbangan nanti. Iya, jadi orang yang mati syahid di medan perang pun kalau dia punya utang di dunia, maka utangnya dia ini tetap harus dibayar. Enggak lunas dengan sebab dia apa? Mati syahid di medan perang. Nah, karena orang Indonesia banyak utangnya ke Amerika, jangan jihad dulu ya. Bayar utang dulu yang jumlahnya ribuan triliun. Nah, demikian Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.